Haleluya. Hari ini saudara sekalian kita akan mengakhiri seri khotbah dari kitab Nehemia. Kalau saya ingin bertanya kepada saudara, kalau saya bilang kitab Nehemia, apa yang saudara ingat? Doa Nehemia. Nehemia, apa yang saudara ingat? Tembok. Tembok Yerusalem, betul? Ya, Nehemia bukan seorang nabi, dia bukan seorang imam, dia bukan seorang pengusaha atau penguasa. Dia hanya seorang juru minum raja. Tapi dipakai Tuhan dengan luar biasa. Amin. Dia percaya kepada Tuhan, dia berdoa, dia menerima mukjizat Tuhan, perkenanan Tuhan, dan semuanya lancar apa yang dilakukannya. Tetapi tidak semuanya. Ya. Hari ini kita akan mengakhiri seri khotbah yang keempat. Saudara sekalian, seri khotbah ini berapa banyak saudara diberkati Tuhan? Amin. Haleluya, saya percaya memberkati saudara. Ada proyek-proyek yang saya sudah katakan Tuhan sudah berikan dalam kehidupan saudara untuk dibangun. Amin. Dan saudara, ketika saudara mengikut sertakan Tuhan, saya percaya proyek saudara akan berhasil. Amin, karena Tuhan berserta saudara. Tuhan berkenan dalam kehidupan saudara. Ada pergumulan? Yes. Ada rintangan? Yes. Berdoa datang kepada Tuhan. Amin. Sebelum Nehemia memulai segala sesuatu, kita tahu dia berdoa selama 4 bulan lamanya. Nah, kalau saudara baca kitab Nehemia, dia berdoa. Ada tantangan, dia berdoa. Ada masalah, dia berdoa. Tantangan dari luar, tantangan dari dalam, dia berdoa kepada Tuhan. Dia memohon belas kasihan daripada Tuhan. Dan Tuhan mendengarkannya. Dan membuat dia berhasil. Amin. Kita belajar bagaimana Nehemia begitu gigih berdoa. Tak henti-hentinya datang kepada Tuhan. Dan kemudian kita melihat bagaimana Nehemia tidak menghindari rintangan dan tantangan dia hadapi. Karena dia tahu ini proyek kerajaan Allah, bukan sekedar proyek pembangunan tembok secara fisik. Dalam hidup kita, ketika kita diberkati Tuhan, ketika kita melihat segala sesuatu yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita, jangan melihat secara duniawi, manusiawi, saudara. Memang Tuhan memberkati saudara, tetapi lihat ada berkat rohani di sana. Ada yang diinginkan Tuhan untuk saudara kerjakan secara rohani. Amin, selalu lihat kedua hal itu. Karena ada rencana Tuhan. Ketika dia mengirimkan Yesus anak yang tunggal, ada rencana keselamatan. Bukan hanya membuat orang sakit menjadi sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Tidak hanya seperti itu, tetapi ada keselamatan sesudah itu. So, kalau saudara perhatikan ketika Yesus menyembuhkan, ya kan? Jadilah seturut imanmu, jadilah sembuh dan selamat. Selalu ada kesembuhan fisik dan keselamatan jiwanya. Kesembuhan secara fisik dan kesembuhan secara rohani. Itu adalah pelayanan Tuhan Yesus. Nah, hari ini kitab Nehemia memang kita melihat kesuksesan daripada pembangunan tembok Yerusalem. Nah, tembok sudah selesai. Mukjizat Tuhan sudah terjadi. Saudara, kalau saudara baca, tembok itu diselesaikan dalam berapa hari? 52 hari di bawah pimpinan Nehemia. Di mana tembok itu sudah hampir 100 tahun, tidak pernah selesai, saudara. 100 tahun dari pembuangan 70 tahun ketika ada pembuangan balik ke Yerusalem, temboknya nggak selesai-selesai. Di bawah pimpinan Nehemia 52 hari selesai. Tembok yang jauhnya 1.600 meter. Itu mukjizat Tuhan bukan saudara? Itu mukjizat Tuhan. Mukjizat Tuhan terjadi. Banyak rintangan. Saudara ingat ada 3 orang namanya siapa? Tobia, Simbalat, dan Geshem. Ingat 3 nama ini saudara. Saya nggak mengatakan akan ada namanya Tobia datang dalam kehidupan saudara. Iblis bisa memakai siapa saja untuk ngerecokin kehidupan rohani saudara. Amin. Akan ada, bahkan dari keluarga kita, orang-orang dekat kita, akan ada orang 3 macam ini datang dan selalu akan menggerecoki kehidupan rohani saudara. Ya, kita lihat pembangunan tembok sudah selesai, mengalami rintangan, hinaan, cercaan, bahkan 3 orang ini mengancam akan membunuh Nehemia.
Ancaman fisik. Sehingga saudara tahu bahwa Pastor Peter minggu lalu mengatakan, harus bersatu. Semua orang jemaat Yehuda pada saat itu orang Yahudi, satu tangan pegang skop, satu tangan pegang tombak dan panah. Untuk melindungi pembangunan tembok Yerusalem. Tantangan saudara, tetapi puji Tuhan selesai semuanya. Dan kemudian mereka mengadakan ucapan syukur atas mukjizat Tuhan. Dan kemudian mereka mengadakan perjanjian-perjanjian untuk taat kepada Tuhan, kepada firman Tuhan, kepada hari Sabat, untuk taat kepada pelayanan bait suci. Dan apa yang terjadi semuanya? Sepertinya happy ending ya. Kalau saudara nonton drama-drama, maunya happy ending kan? Ya kan? Sedih, nangis dulu, tapi happy ending, kayak film Cinderella. Tidak terjadi di dalam kitab Nehemia. Kitab Nehemia ini diakhiri di pasal 13 yang akan kita bahas hari ini. Sad story saudara. Nadanya negatif. Terjadi pelanggaran-pelanggaran oleh bangsa Yahudi atas segala sesuatu yang mereka janjikan. Di hadapan Tuhan. Hidup kita kadang-kadang begitu ya. Kadang-kadang kita bandel kan. Kadang-kadang kita keluar dari Tuhan, lari daripada Tuhan. Akhir daripada pasal ke-12, saudara baca itu cerita. Sebenarnya kitab Nehemia ini adalah catatan perjalanan kehidupan Nehemia. Jurnal gitu ya. Ketika akhir daripada pasal 12, di pasal 10 mereka mengadakan perjanjian di hadapan Tuhan. Perjanjian saudara, ditandatangani, serius. Pasal 12, Nehemia kembali ke Persia. Dia kembali ke Persia menghadap raja. Mungkin sekitar 2 tahun dia kembali. Ketika dia kembali, temboknya masih utuh saudara. Tapi kehidupan rohani mereka itu tidak utuh lagi. Di ayat 13, di pasal 13, Nehemia kembali dan kalau saudara baca, nanti kita bahas, Nehemia marah saudara. Tidak hanya marah, ngamuk dia. Tembok sudah selesai, bait suci sudah ada. Tetapi kehidupan rohani, tembok-tembok kehidupan rohani mereka hancur lebur. Temboknya mungkin lurus. Tembok kehidupan rohani mereka, bata-batanya hancur lebur. Nehemia sangat marah. Makanya saya bilang, kitab Nehemia ini diakhiri dengan kisah yang sedih saudara. Bukan happy ending. Nah, judul renungan hari ini, mungkin saudara sudah baca di Facebook ya. Tali apa namanya? Bandul, tali bandul atau tali sipat. Saudara tahu apa itu? Tali bandul? Ada yang anak tukang di sini? Tukang bangunan? Nah, gambarnya ada di sini saudara, tali bandul. Tali bandul, coba gambarnya. Nah, saudara pernah melihat barang ini? Benar, ya kan? Supaya apa saudara? Supaya lurus. Bangun tembok harus lurus. Kalau nggak pakai tali bandul saudara, saudara yang dari sini lihat lurus pak. Dari sini enggak tuh mencong. Dari sini lurus enggak ya? Coba saya lihat lagi. Enggak lurus tuh. Karena tidak pakai tali bandul saudara. Saudara bisa bilang lurus, tidak lurus, lurus, tidak lurus. Kalau bangunan dipakai tali bandul pasti akan lurus. Mau lihat dari manapun akan lurus. Betul? Nah, saya ingin katakan Tuhan Allah memakai tali bandul untuk memperingati kita. Kenapa tali bandul saudara bilang akan menyebabkan garis lurus kan? Dari manapun kelihatan lurus. Ada ayat firman Tuhan di dalam kitab Yesaya 28 mengatakan demikian. Yesaya 28. Sebab ayat 16-17. Ayat 16 ini menubuatkan tentang Yesus. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu, batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh, siapa yang percaya tidak akan gelisah. Ini nubuatan tentang Mesaya. Ayat 17, perhatikan, dan aku akan membuat keadilan menjadi tali pengukur dan kebenaran menjadi tali sipat. Tali sipat itu sama tali bandul. Tuhan ingin membangun kerajaan Allah. Dipimpin oleh Yesus Kristus dan Allah memegang tali bandul. Sebagai tolak ukur daripada moral kerajaan Allah. Bukan menurut saudara
Ya, lurus nggak lurus. Bukan menurut gereja ini, lurus nggak lurus. Bukan menurut doktrin gereja ini, lurus atau tidak lurus. Tetapi firman Tuhan yang menentukan segala sesuatu lurus atau tidak lurus. Amin? Nah, tali bandul ini dimaksudkan agar saudara, kehidupan kita, bata-bata kehidupan rohani kita tersusun vertikal dan rapi dan kuat. Betul? Berpusatkan kepada firman Tuhan. Apa hubungan dengan khotbah hari ini? Kita akan melihat mereka tidak sesuai dengan tali bandul daripada Tuhan. Di dalam kitab Amos, Tuhan mengatakan hal yang sama, tali bandul. Siapa tidak sesuai dengan kelurusan tali bandul akan dihanguskan. Oh, perjanjian lama saudara. Tuhan serius dengan orang yang harus lurus dengan firman Tuhan, perintahnya, pengaturannya dalam kehidupan kita. Bangsa Israel sudah membangun tembok dengan kekuatan kembali. Lurus pasti. Kalau nggak lurus, jenggol pasti runtuh. Berapa tahun kemudian akan runtuh? Pasti lurus, pasti mereka pakai tali bandul secara fisik. Tetapi kehidupan rohani mereka hancur lebur saudara. Mereka sudah berjanji 4 hal. Hari ini kita akan lihat mereka langgar semuanya. Apa yang bisa kita pelajari saudara? Saudara saat ini duduk di sini, kita akan melihat kebenaran Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan menurut kita, bukan menurut pendeta, bukan menurut gereja, tetapi menurut firman Allah. Amin. Ada 4 hal yang kita akan lihat hari ini. Pelanggaran apa yang mereka lakukan. Nanti saudara bisa baca lagi pasal ke-13. Ya. Pertama, secara singkat, secara cepat. Pertama, para imam mencemarkan rumah Tuhan. Para imam mencemarkan rumah Tuhan. Saudara sekalian, apa yang terjadi di 4 hal ini saudara? Mereka sebenarnya boleh dikatakan backslider. Backslider itu seperti murtad. Kemunduran rohani. Tembok naik, kehidupan rohani mereka hancur. Tembok menjadi kokoh, kehidupan rohani mereka menjadi lemah. Mereka tidak hanya semakin maju, tetapi mundur daripada Tuhan. Pertama, para imam mencemarkan rumah Tuhan. Kenapa saudara? Imam besar pada saat itu yang sudah dipilih untuk mengurusi bait suci. Dia ini mencemarkan rumah Tuhan. Dia mengizinkan musuh spiritual bangsa Yahudi pada saat itu mencemari rumah Tuhan. Kita lihat di pasal 13 ayat 4-5 mengatakan, tetapi sebelum masa itu Imam Eliasib, katakan Eliasib, yang diangkat untuk mengawasi bilik-bilik rumah Allah kami dan yang mempunyai hubungan erat dengan Tobia. Ingat Tobia? Tidak hanya mempunyai hubungan erat dengan Tobia, menyediakan sebuah bilik besar bagi Tobia itu. Sebelumnya orang membawa ke bilik itu korban sajian, kemenyan, perkakas-perkakas, dan persembahan perpuluhan pada gandum, anggur, minyak, dan menjadi hak orang Lewi, para penyanyi, para penunggu pintu gerbang, dan persembahan khusus bagi para imam. Saudara bisa membaca apa yang terjadi saat ini. Rumah Tuhan, bait suci, sudah digerecoki, dimasuki oleh Tobia. Siapa yang mengizinkannya? Imam besar yang memiliki otoritas atas gereja Tuhan pada saat itu. Yang memiliki otoritas dan kewenangan dalam rumah Tuhan pada saat itu bait suci. Dia mengizinkan Tobia, musuh bebuyutan daripada bangsa Israel. Secara fisik Tobia ini pernah ingin menghancurkan pembangunan tembok Yerusalem. Ini adalah musuh spiritual. Khotbah pertama saya mengatakan 3 orang ini masih bisa dipakai oleh iblis untuk datang dalam kehidupan saudara. Mungkin namanya tidak Tobia, mungkin namanya bukan Simbalat, mungkin namanya bukan Geshem. Tapi kita melihat hari ini, mereka melawan Tobia, mereka bersiap untuk menghadang Tobia. Tetapi ketika tembok secara fisik itu berkat Tuhan sudah terjadi, berkat Tuhan sudah diberikan, hati mereka dibiarkan dimasuki Tobia. Hari-hari ini saudara, mungkin ada Tobia dalam kehidupan kita. Hati ini, bait Allah ini, seharusnya tempatnya
Roh Kudus. Tempatnya Yesus. Ada bilik-bilik dalam kehidupan rohani kita sediakan untuk Tobia-Tobia. Amin. Kita harus hati-hati. Itulah kemunduran rohani bangsa Yahudi. Bisa terjadi pada saat ini. Banyak hal, banyak Tobia-Tobia tanda petik yang akan berusaha mencuri. Dan kita kompromi, kita toleransi untuk mengizinkan Tobia-Tobia masuk dalam bilik-bilik kehidupan kita. Saudara tahu bahwa kalau saudara tahu bait suci itu, ada ruang maha kudus, ada ruang kudus, ada pelataran. Kayaknya Eliasib ini mengizinkan Tobia untuk bangun sedikit bilik khusus, ada kamar di pelataran bait suci. Apa artinya saudara? Tidak hanya dia yang gua hancurin tembok Yerusalem, enggak bakalan jadi tembok Yerusalem, mereka ada di luar kota Yerusalem. Tidak hanya dia diizinkan masuk ke kota Yerusalem, tetapi memiliki kunci bilik di dalam pelataran bait suci. Parah nggak saudara? Parah? Sangat-sangat parah. Kita lihat bacaan berikutnya. Di dalam Nehemia 13, 7-9. Lalu aku tiba di Yerusalem dan melihat kejahatan yang dibuat oleh Eliasib. Nehemia mengatakan itu kejahatan. Untuk keuntungan Tobia, sebab bagi Tobia ini telah disediakan sebuah bilik di pelataran rumah Allah. Aku menjadi apa? Sangat kesal, lalu ku lempar semua perabot rumah Tobia keluar bilik itu. Kemudian ku suruh tahirkan bilik itu, sesudah itu ku bawa kembali ke sana perkakas-perkakas rumah Allah, korban sajian dan kemenyan. Saudara pernah mendengar seseorang marah-marah di bait suci? Yesus marah-marah di bait suci, dia jungkir balik semua orang yang jualan di sana. Itu adalah kemarahan yang benar, kemarahan yang ilahi, kemarahan ketika bait suci dinodai, dicemari. Nehemia pasti kesal saudara. Dia sudah berusaha mengalami tantangan, mengalami pengancaman dibunuh. Jauh-jauh dia pulang. Kalau kita mungkin, saya sudah di hadapan raja, kerja enak, posisi tinggi, kenal raja, ngapain saya pusingin? Tempat yang tidak pernah saya ketahui, dia lahir di tempat pembuangan. Karena dia tahu ada kebutuhan rohani, bukan hanya tembok, kebutuhan rohani bangsa Yahudi. Dan dia tahu mereka harus berjanji, mereka langgar. Mereka langgar saudara. Di dalam Maliaki 2 ayat 2 mengatakan, jika kamu tidak mendengarkan dan jika kamu tidak memberi perhatian untuk menghormati namaku, firman Tuhan alam semesta, maka aku akan mengirimkan kutuk di antaramu dan akan membuat berkat-berkatmu menjadi kutuk dan aku telah membuatnya menjadi kutuk sebab kamu ini tidak memperhatikannya. Itu ancaman Allah bagi perjanjian lama. Amin. Berarti Allah itu serius dengan kebenarannya. Tali bandul itu harus lurus. Ada seorang hamba Tuhan mengatakan, Oswald Chambers mengatakan, hari-hari ini dunia telah mengambil begitu banyak hal-hal dari dunia, dari gereja. Dunia mencuri hal-hal dari gereja, dan gereja telah mengambil begitu banyak hal-hal dari dunia, sehingga sulit untuk mengetahui di mana saudara berada. Kita terlalu banyak kompromi, betul? Dunia masuk, kita toleransi, kita kompromi, kita tidak tahu lagi mana yang benar, mana yang salah. Ketika kita tidak lurus kepada firman Tuhan, ketika ada ajaran sesat, kita tidak bisa bedakan lagi. Karena ajaran sesat dalam gereja selalu pakai Alkitab, saudara. Betul? Ajaran sesat itu enggak bakal, kamu mencuri. Enggak, saudara. Ajaran sesat dalam gereja akan selalu memakai ayat firman Tuhan. Dengan keuntungan pribadi, dengan motivasi, dan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itu sudah semacam Tobia dalam kehidupan kita, kalau kita mengizinkannya. Ada seorang lagi mengatakan, Warren Wills mengatakan, setan tidak melawan gereja hari-hari ini. Setan bergabung dengan gereja. Tobia sekarang tidak melawan saudara, tapi Tobia ada di dalam gereja. Hati-hati saudara. Saya nggak mengatakan saudara Tobia, ya. Kadang-kadang kita mengizinkan konsep-konsep kebenaran dunia
pengalaman kita, itu akan menjadi Tobia, saudara. Kita ini adalah bait suci Allah. Amin. Kita adalah bait suci Allah. Jangan biarkan Tobia ada dalam kehidupan kita. Bait suci Allah, semua bilik bait suci Allah dalam tubuh kita, hidup kita adalah milik Yesus. Hati-hati saudara, itu adalah kemunduran rohani pertama daripada bangsa Israel. Terlebih ketika mereka mengalami mukjizat Tuhan. Ya kan? Hati-hati dengan mukjizat Tuhan, hati-hati dengan berkat Tuhan. Yang akan membawa kita lari daripada Tuhan, yang akan membuat kita menyediakan hidup kita bagi dunia. Berkat Tuhan, Tuhan mengizinkan kadang-kadang dunia dipakai untuk menjadi berkat bagi kita, tapi dunia bukan buat kita, saudara. Jangan kita melihat dunia, tetapi melihat Tuhan yang memberkati kita. Makanya berkat mukjizat Tuhan, kita harus hati-hati. Selalu bersyukur kepada Tuhan, selalu tahu bahwa ada maksud rohani Tuhan ketika Dia memberkati kita, menyembuhkan kita, memulihkan hubungan kita dengan keluarga. Lihat berkat rohani di balik berkat jasmani itu. Amin. Bangsa Yahudi tidak melihatnya. Bahkan imam besar menyediakan bilik bagi Tobia. Nggak habis pikir. Kalau saya Nehemia, saya juga bakalan ngamuk, saudara. Sayangnya di sini, saudara harus ingat, Nehemia bukan hamba Tuhan ya. Berarti pastor, hamba Tuhan, pendeta nggak boleh ngamuk seperti Nehemia. Nehemia adalah pemimpin pemerintahan. Dia ngamuk, saudara dia ngamuk, nanti saudara lihat lagi. Hal yang kedua yang dilanggar adalah orang-orang mengabaikan pekerjaan Tuhan. Tidak hanya imam besar mencemarkan bait suci, orang-orang jemaat Tuhan mengabaikan pekerjaan Tuhan. Saya mau tahu mereka janji apa? Di pasal 10 ayat 39, mereka berjanji. Sebab orang-orang Israel dan orang-orang Lewi harus membawa persembahan khusus dari gandum, anggur, dan minyak ke bilik-bilik itu. Di sana ada peralatan-peralatan tempat suci, para imam yang melayani, para penjaga pintu, dan para penyanyi. Mereka mengatakan, kami tidak akan mengabaikan bait Allah. Kami tidak akan mengabaikan rumah Tuhan. Kami tidak akan mengabaikan gereja Tuhan. Kami tidak akan mengabaikan orang-orang yang melayani di rumah Tuhan. Apa yang ditemukan Nehemia? Kita lihat di dalam 13, 10, dan 11. Ini pelanggaran mereka yang kedua. Juga kudapati bahwa sumbangan-sumbangan bagi orang-orang Lewi tidak pernah diberikan. Sehingga orang-orang Lewi itu dan para penyanyi yang bertugas masing-masing lari kemana? Ke ladangnya. Terjemahan lain mengatakan, selain itu kudapati bahwa para pemain musik dan orang-orang Lewi telah meninggalkan Yerusalem, bait suci, dan kembali ke ladang-ladangnya masing-masing karena rakyat tidak mencukupi kebutuhan mereka. Maka kutegur para pemuka karena mereka telah membiarkan rumah Tuhan terbengkalai. Lalu kupanggil kembali orang Lewi dan para pemain musik dan kusuruh mereka bertugas lagi. Saudara bisa bayangkan datang ke gereja, tidak ada hamba Tuhan, musik ada, tidak ada pemain musik, tidak ada pelayanan. Seperti itu yang terjadi. Karena orang Lewi, para imam, mereka juga perlu makan. Mereka melanggar apa yang mereka katakan, mereka janjikan, kami tidak akan membiarkan rumah Tuhan terbengkalai. Dan mereka melanggarnya. Mereka melanggarnya. Apa yang dilakukan Nehemia? Dia menegur pemuka masyarakat di sana. Dia memanggil kembali orang-orang Lewi. Hei, cepat bertugas kembali. Karena orang Lewi memang keturunan yang ditugaskan untuk menjadi imam. Mereka tidak boleh bekerja di tempat lain. Makanannya, kebutuhan mereka dipenuhi oleh sumbangan perpuluhan daripada jemaat Tuhan pada saat itu. Lebih sedihnya saudara kalau saudara baca kitab Esra dan nabi-nabi yang melayani di sana, Zakaria dan sebagainya. Jemaat Tuhan pada saat itu lebih mementingkan kebutuhan mereka secara pribadi. Mereka membangun rumah mereka dengan hebatnya, tidak mempedulikan kehidupan para imam di sana. Yang melayani mereka, yang sudah ditugaskan, diorden oleh Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan di rumah Tuhan. Mereka melanggar, saudara. Matius 6:21 mengatakan, Yesus mengatakan, kan di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada.
Hati mereka sudah tidak ada dalam penyembahan ibadah kepada Yahweh. Hati mereka ada dalam kebutuhan pribadi mereka masing-masing. Saya bersyukur jemaat ICA, semua rajin membayar persepuluhan, membayar persembahan saudara. Saudara mengerti apa itu menjadi umat Tuhan. Amin. Umat Israel, umat bangsa Yahudi, baru 2 tahun berjanji saudara. Mereka sudah mengingkarinya. Saudara tahu Nehemia, kita tahu sifatnya berdoa, sifatnya bergantung kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia mengatakan syafaat di ayat 14 mengatakan, ya Allahku, ingatlah kepadaku karena hal itu dan janganlah hapuskan segala perbuatan bakti yang telah kulakukan terhadap rumah Allahku dan segala pelayanan di dalamnya. Dia meminta Tuhan kembali agar kemuliaan, keagungan, ibadah-ibadah Tuhan di bait suci dikembalikan. Orang-orang dikembalikan. Orang-orang Lewi, para pemain musik dikembalikan. Dia menegur para pemuka agama, pemuka masyarakat di situ, agar mereka jangan menelantarkan rumah Tuhan. Yang ketiga, saudara, nadanya sedih ya, tapi kita belajar saudara. Jangan sampai terulang dengan kita. Amin. Bangsa Israel, kenapa saudara menurut saudara mereka begitu cepat meninggalkan Tuhan? Selama 70 tahun mereka di dalam pembuangan. Ketika dalam pembuangan di negara kafir, negeri penyembahan berhala, kehidupan agama mereka merosot. Kehidupan penyembahan kepada Allah merosot semuanya. Hanya beberapa orang, mungkin seperti Daniel, Syadrak Mesak, Abednego, Nehemia, mereka adalah orang-orang yang taat kepada Tuhan. Tapi sebagian besar bangsa yang terbuang itu selama 70 tahun, kehidupan agama mereka merosot, kehidupan moral mereka, moral hukum Taurat, peraturan Tuhan mereka sudah merosot. Mereka lebih suka ada di luar daripada di dalam lingkungan ilahi Tuhan. Itu yang membuat mereka begitu cepat kembali ke dunia setelah mereka berjanji kepada Tuhan. Saudara, zaman modern ini sama saudara. Saudara satu hari mungkin ada di gereja melayani. Suatu saat ketika menghadapi benturan di gereja, masalah hidup kita, sudah kembali lagi kepada dunia. Saya katakan tadi, bangsa Israel backslide, mundur atau murtad. Apa yang menyebabkan saudara? Orang bisa meninggalkan gereja. Orang tidak semangat lagi. Tidak ada api sukacita untuk dalam pelayanan, dalam bergereja, dalam beribadah, dalam KG. Sudah tidak ada. Mereka meninggalkan gereja persekutuan. Bisa terjadi saudara. Mereka sudah diselamatkan. Tetapi itu adalah kemunduran rohani. Kemunduran rohani. Dan Tuhan akan mengukurnya dengan tali bandul itu saudara. Saudara mungkin kita di sini kita juga harus mengukur kehidupan rohani kita. Apakah kehidupan bata-bata kehidupan rohani kita tersusun rapi, garis lurus atau mencong-mencong. Kalau mencong-mencong gampang sekali runtuh, betul? Kita harus lurus sehingga tidak hanya kuat tetapi juga teguh iman kita. Hati-hati, dunia menawarkan, kita pernah mengenal dunia. Dunia masih ada. Bangsa Israel kembali kepada dunia. Karena begitu lama mereka dibuang. Mereka dibuang karena mereka juga menjauh dari Tuhan, tidak taat kepada Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, tidak hanya imam, tapi orang-orang juga melalaikan pekerjaan Tuhan. Nomor 3, saudara. Orang-orang atau jemaat Tuhan menodai hari Tuhan. Ini berbicara tentang hari Sabat, saudara. Mereka berjanji, saudara, untuk menghormati hari kudus Tuhan, hari Sabat. Nehemia 10:31, mereka berjanji. Dan bila mana penduduk negeri membawa barang-barang dan berbagai-bagai gandum untuk dijual pada hari Sabat, kami tidak akan membelinya dari mereka pada hari Sabat atau pada hari yang kudus.
Dan kami akan membiarkan begitu saja hasil tanah pada tahun yang ke-7 dan tidak akan menagih sesuatu hutang. Dan mereka melanggarnya, saudara. Tidak hanya mereka melakukan bisnis pada hari Sabat, mereka memperlakukan hari Sabat seperti hari-hari biasa. Mereka melanggar janji mereka sendiri. Jadi bagi mereka hari Sabat, hari biasa. Tetap jual beli, tetap berdagang, tetap ke kebun dan sebagainya. Saudara, beberapa waktu lalu kita pernah mendengarkan firman Tuhan tentang hari Sabat. Saudara, 1 hari daripada 7 hari Tuhan inginkan saudara untuk beristirahat. Itu berlebihan saudara? Tidak saudara. Bebannya tidak saudara. Tuhan tidak pernah membebani kita lebih daripada kemampuan kita. Justru ketika Dia memberikan perintah untuk mengkuduskan hari Sabat, untuk istirahat di hari Sabat, bukan berarti kita kehilangan segala kegiatan. Kegiatan rohani harus kita tingkatkan, kegiatan jasmani harus kita minimalkan. Istirahat daripada kegiatan jasmani kita. Saudara, untuk benefit kita, secara jasmani ketika saudara istirahat 1 hari, kalau kita ngomong dunia, 1 hari saya libur, saya di rumah tidur-tiduran, ya, itu saja membuat kita secara jasmani akan pulih kembali, secara semangat kita akan dipulihkan kalau kita kerja setiap hari. Lama-lama saudara burn out, saudara lama-lama saudara stres kan? Tuhan mengerti kemampuan fisik kita, tetapi di sini berbicara tentang berkat rohani yang akan kita terima ketika kita menjadikan 1 hari saja untuk menguduskan hari Tuhan. Tidak berbicara tentang hari Minggu saudara, bisa hari apa saja. Kebetulan saudara yang ada di sini ada hari Minggu adalah hari Sabat. Dan bangsa Yahudi meninggalkan janji mereka. Kita lihat di dalam ayat ke-15 sampai 18 mengatakan, pada masa itu kulihat di Yehuda orang-orang menggirik, memeras anggur pada hari Sabat pula. Orang-orang yang membawa berkas-berkas gandum dan memuatnya di atas keledai, juga anggur dan buah ara dan berbagai muatan yang mereka bawa ke Yerusalem pada hari Sabat. Aku memperingati mereka ketika mereka menjual bahan-bahan makanan. Seperti mereka itu 6 hari tidak cukup untuk jual beli. Ayat 16, juga orang Tirus yang tinggal di situ membawa ikan dan berbagai barang dagangan dan menjual itu kepada orang-orang Yehuda pada hari Sabat, bahkan di Yerusalem. Lalu aku menyesali pemuka-pemuka orang Yehuda, kataku kepada mereka, kejahatan apa yang kamu lakukan ini dengan melanggar kekudusan hari Sabat? Nehemia mengatakan ini adalah suatu kejahatan, perbuatan jahat, melanggar kekudusan hari Sabat. Ayat 16. Ayat 18. Bukankah nenek moyangmu telah berbuat demikian sehingga Allah kita mendatangkan seluruh malapetaka ini atas kita dan atas kota ini? Apakah kamu bermaksud memperbesar murka yang menimpa Israel dengan melanggar kekudusan hari Sabat? Saudara, mereka dibuang selama 70 tahun karena mereka melanggar hukum Tuhan, salah satunya hukum Sabat. Mereka berhala, mereka mengikuti dunia. Mereka melanggar kekudusan hari Sabat. Saya bersyukur saudara ada di tempat ini. Amin. Saudara melihat apa yang terjadi pada umat Israel pada saat itu. Mereka jual beli. Hari-hari ini nggak ada pak yang naik keledai. Ya nggak ada memang. Tapi online ya. Nggak ada keledai. Saudara temuin umat Tuhan naik keledai jualan, nggak ada. Sama. Prinsipnya sama, apakah saudara menghormati hari Sabat? Kalau kita tidak menghormati hari Sabat, seakan-akan kita mengatakan, Tuhan tidak mampu memberkati saya dalam 6 hari. Betul? Sehingga saudara hari ke-7 sebagai umat Tuhan saudara harus bekerja. Percaya saudara, Tuhan memberkati saudara 6 hari akan melimpah. Karena Allah yang berkuasa. Hanya 1 hari Tuhan minta daripada 7 hari untuk menghormati, menguduskan hari Tuhan. Berhenti daripada kegiatan jasmani kita. Saya tadi mendengarkan satu kesaksian. Ada jemaat Tuhan yang sudah pulang Indonesia.
hari-hari ini dia menghormati hari Sabat Tuhan. Bahkan ketika usahanya sudah naik, diberkati Tuhan, justru semakin dia memberkati hari Sabat. Saya mendengar cerita, dimulai dengan dagang saudara, dengan 5 burger. Menjual 5 burger. Usaha kecil. Tuhan berkati, semakin diberkati sekarang luar biasa. Ya, industri rumah, online dan sebagainya. Tetapi ketika justru diberkati semakin melimpah, dia semakin menghormati hari Sabat. Dia stop hari Sabat untuk beribadah saja. Saya sering menemukan toko-toko di Hong Kong ini, kok hari Minggu tutup ya? Saya lihat, itu punya orang Kristen. Karena saya bingung, justru mungkin bukannya hari Minggu lebih ramai ya, mereka tutup. Karena bagi mereka hari Senin sampai hari Sabtu sudah cukup bagi mereka menerima berkat Tuhan. Hari 7 menghormati Tuhan dan bersyukur atas berkat hari Senin sampai hari Sabtu. Kalau kita setiap hari tidak menghormati hari Tuhan, tidak menguruskan Tuhan, kita tidak pernah bersyukur untuk hari Senin sampai hari Sabtu, saudara. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Israel sama. Mereka baru melihat mukjizat Tuhan. Tembok didirikan, perlindungan mereka diberikan, kehormatan mereka dikembalikan, identitas mereka sebagai bangsa yang dikuduskan Tuhan dikembalikan. Mereka melanggar hari Sabat yang mereka janjikan. Mengapa saudara? Bagi kita di sini kita harus waspada. Biasa, alasannya apa? Sibuk, ya kan? Kejar tayang, kejar order. Saudara, kejar itu tidak habis-habisnya. Percaya saudara, seminggu 10 hari pun tidak cukup saudara. Betul? Oke, sibuk ya umat Tuhan. Kita ganti kalender ya. Seminggu, 8 hari. 1 hari buat Tuhan, bisa? Adil? Oke, tanda tangan, berjanji sama Tuhan. Karena kesibukan saudara, sekarang harus kerja 7 hari, 1 hari istirahat. 7 hari bekerja capek, hari ke-8 molor, lelah. 8 hari tidak cukup, 9 hari ya. 8 hari bekerja, 7 hari bekerja, 1 hari tidur. Hari ke-9, hari Sabat. Setuju? Oke Tuhan. Apa yang terjadi saudara? Nggak bakalan cukup saudara. Saudara akan bekerja 8 hari, 1 hari tidur, hari ke-9 tetap kerja. Kenapa? Tidak hanya sibuk, tidak hanya capek, tetapi serakah. Kesibukan kita, keletihan kita, keserakan kita akan membuat kita tidak pernah akan menghormati hari Sabat Tuhan. Saya katakan hari Sabat bukan untuk membebani kita, untuk memulihkan justru fisik kita, mental kita. Memulihkan kehidupan rohani kita, agar kita bersyukur kepada Tuhan, agar kita recharge kehidupan rohani kita. Bangsa Yahudi melanggarnya. Saudara, ini adalah keputusan pribadi. Amin. Godaan akan banyak. Godaan akan banyak saudara. Dunia yang akan menggoda saudara. Ujung-ujungnya keserakan kita yang akan menentukan kita mengikut Tuhan atau mengikuti dunia. Ada amin? Saudara harus memutuskan. Ya mungkin ada yang tidak libur hari Minggu, hari Sabtu, yaitu hari Sabtu, hari Sabat Tuhan. Tari bandul saudara. Tuhan menetapkan hari Sabat ada hari Tuhan. Cocokkan kehidupan rohani saudara dengan tali lurus bandul Tuhan. Amin. Hal yang keempat, anak-anak dibesarkan orang tua yang tidak saleh. Kita lihat janji mereka. Pasal 10 ayat 30 mengatakan, pula kami tidak akan memberi apa? Anak-anak perempuan kami kepada penduduk negeri ataupun mengambil anak-anak perempuan mereka bagi anak-anak lelaki kami. Apa yang terjadi? Pasal 13 kita baca. Pada masa itu juga kulihat bahwa beberapa orang Yahudi memperistri perempuan-perempuan Asdod, perempuan-perempuan Amon, dan perempuan-perempuan Moab. Ingat Moab.
sebagian dari anak-anak mereka berbicara bahasa Asdod atau bahasa bangsa lain itu dan tidak tahu berbicara bahasa Yahudi. Aku menyesali mereka, kukutuki mereka, dan beberapa orang di antara mereka apa? Kupukuli dan kucabut rambutnya. Dijambak gitu ya. Maka saya bilang, untung Nehemia bukan imam. Kalau enggak saya dan Pak Jer, hamba-hamba Tuhan akan mengalami masalah yang besar. Hamba Tuhan boleh memukuli. Dan kusuruh mereka bersumpah demi Allah demikian. Jangan sekali-sekali kamu serahkan anak-anak perempuanmu kepada anak-anak lelaki mereka dan mengambil anak-anak perempuan mereka sebagai istri untuk anak-anak lelakimu atau untuk dirimu sendiri. Ayat 26. Referensinya, bukankah Salomo Raja Israel telah berbuat dosa karena hal semacam itu? Walaupun di antara begitu banyak bangsa tidak ada seorang raja seperti dia yang dikasih Allahnya, yang diangkat oleh Allah itu menjadi raja seluruh Israel. Namun dia pun terbawa ke dalam dosa oleh perempuan-perempuan asing itu. Ini berbicara kepada setiap orang tua, orang percaya. Siapa yang punya anak sudah menjelang dewasa. Ini peringatan buat kita, saudara. Tanggung jawab kita. Kalau saudara lihat budaya orang barat, anak 18 tahun sudah tanggung jawab sendiri. Budaya barat. Iblis sudah meracuni budaya orang barat. 18 tahun bukan tanggung jawab orang tua lagi. Sudah tinggal sendiri, putusan sendiri. Saudara, firman Tuhan ini mengatakan kita sebagai orang tua harus bertanggung jawab agar anak-anak kita. Saudara sekalian ingat, ini bukan pelarangan nikah kawin antar ras, suku. Tetapi melarang menikah berbeda kepercayaan. Beda saudara. Bukan, oh saya orang Chinese, anak saya nggak boleh nikah orang Jawa. Tidak, bukan itu masalahnya. Tetapi tidak boleh nikah dengan orang yang tidak seiman. Dan mereka melanggarnya. Mereka sudah berjanji dan mereka melanggarnya. Apa yang terjadi saudara? Masa nggak boleh Pak? Nanti kan bisa. Iya kita tahu ada pertobatan. Tetapi apa yang terjadi saudara? Kebanyakan apa yang dikhawatirkan oleh Nehemia dan Allah. Saudara tahu ketika bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, ini perjanjian lama ya. Allah harus membinasakan orang-orang bangsa-bangsa sekelilingnya. Kenapa saudara? Karena Allah tidak mau mereka kawin campur. Karena bangsa-bangsa sekelilingnya adalah penyembahan berhala. Ketika mereka kawin campur akan ikut. Seperti Salomo ini ceritakan. Salomo punya banyak istri. Istrinya banyak yang dari bangsa lain. Dan membawa penyembahan berhala ke dalam rumah Tuhan. Makanya Nehemia mengingatkan, Raja Salomo sekalipun yang diberkati Tuhan dan dikasih Tuhan melanggar perintah itu. Ketika dia mengizinkan perempuan istrinya itu dari bangsa asing dan mengizinkan penyembahan berhala. Nah Nehemia memperingatkan bangsa Yahudi di sini, kalau kamu membiarkan anak perempuanmu nikah dengan orang asing yang tidak seiman, bukan bangsa lainnya, yang tidak seiman, ataupun kamu menikahi perempuan-perempuan yang tidak seiman, bayangkan anakmu tidak bisa berbahasa Yahudi, tidak bisa membaca tulisan Ibrani. Apa yang terjadi? Mereka tidak bisa baca firman Tuhan. Mereka tidak bisa beribadah dalam sinagog-sinagog. Itu yang dikhawatirkan. Mereka akan meninggalkan iman kepercayaan mereka. Itu yang dikhawatirkan. Saudara, itu tanggung jawab kita sebagai orang tua. Untuk kita mendidik mereka, memfasilitasi mereka agar mereka ketika mencari pasangan hidup harus mencari pasangan hidup yang seiman. Mungkin anak saudara datang, Pak, Bu, Mbok, saya sudah pacar, saya sudah suka. Kalau sekarang saya putuskan, hancur hati ini. Ketawa, mungkin dulu punya pengalaman itu. Lebih baik saudara hancur hati pada saat itu daripada saudara menghancurkan hati Tuhan.
Yang kencang, yang betul itu ada apa-apanya. Ada apa-apanya bersama Tuhan maksudnya. Amin. Iya saudara, katakan itu. Daripada kamu nanti tidak hanya hancur hati, lebih baik hancur hati sekarang daripada menghancurkan hati Tuhan. Dan kemudian hancur hati sendiri nanti di kemudian hari. Ketika tidak cocok dan sebagainya. Amin. Mungkin saudara punya pengalaman, minta ampun sama Tuhan, kembali kepada Tuhan. Saya percaya saudara kembali kepada Tuhan. Dan inilah tugas saudara untuk keturunan saudara. Amin. Tidak berbicara nikah beda suku saudara. Saudara ingat Rut? Rut bukan suku Israel, bukan orang Yahudi. Rut adalah suku Moab. Dia nikah dengan Boas adalah orang Yahudi. Tetapi nama Rut yang orang asing dimasukkan dalam silsilah keturunan daripada Tuhan Yesus. Ketika Rut memutuskan untuk mengikuti Yahweh. Percaya kepada Allah orang Israel. Jadi bukan masalah nikah beda suku. Apa yang dipermasalahkan oleh Nehemia adalah pernikahan beda kepercayaan. Karena mereka akan meninggalkan agama Judaism. Karena mereka tidak akan berbicara Yahudi. Tidak bisa tulis, tidak bisa baca, tidak bisa beribadah. Dan kemudian akan meninggalkan Tuhan, Yahweh mereka. Mereka melanggar semuanya itu. Empat hal ini saya ingin katakan saudara, bukan sesuatu yang enak didengar ya. Ketika Allah sudah memberkati bangsa Yahudi di bawah kepemimpinan Nehemia, melihat mukjizat Tuhan, karya Tuhan. Dan waktu 52 hari, luar biasa kesatuan mereka. Tetapi saudara, pembangunan tembok Yerusalem secara rohani yang sudah cemerlang berhasil itu tidak cukup untuk membuat mereka membangun tembok-tembok kehidupan rohani mereka. Sama halnya dengan kita saudara, mari kita tetap hati-hati. Ada banyak hal yang akan membuat kita cepat runtuh. Ada banyak hal ketika kita membangun kehidupan rohani kita lurus, kemudian akan bengkok, lurus, bengkok. Karena kita tidak pakai bandul tali lurus daripada Tuhan, yaitu kebenaran firman Tuhan. Bagi kita, bagi saudara yang mungkin menyimak secara online, kalau kita hari ini cek dan recheck dengan bandul tali lurusnya Tuhan, ada kehidupan, tembok-tembok kehidupan rohani kita yang tidak lurus, kita kembali kepada Tuhan. Amin. Kembali kepada Tuhan. Cek dan recheck hanya menurut firman Tuhan. Di dalam Ulangan 8 ayat 11 mengatakan, hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Ini dikatakan oleh Musa ketika dia tidak diperbolehkan masuk ke tanah Kanaan, ketika dia akan melepaskan bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan di bawah pimpinan Yosua. Dia mengatakan ingat selalu akan peraturan perintah daripada firman Tuhan. Ingat saudara. Saudara, hari-hari ini banyak orang akan meninggalkan Tuhan. Banyak orang akan membiarkan tembok-tembok kehidupan rohani mereka hancur. Karena sudah tidak ada lagi sukacita dalam mengiringi Tuhan. Ya, saya mengerti masa COVID ini, urusan pribadi, permasalahan pribadi membuat kita patah semangat secara fisik dan membawa kita patah semangat secara rohani. Dan kehidupan kita sudah tidak lurus lagi. Tembok-tembok kehidupan kita tidak bangun lurus lagi. Kembali, Tuhan mengasihi saudara. Amin. Mungkin ada dari kita, dengan kepintaran kita, kesombongan kita, keegoisan kita merasa pintar sendiri. Kita meninggalkan Tuhan. Kita seperti anak bungsu yang meninggalkan bapaknya. Saudara, Tuhan ingin saudara kembali. Dia tetap Allah yang mengasihi saudara. Dia pegang tali bandul itu untuk kita sejajarkan kehidupan rohani kita dengan kebenaran Tuhan. Kalau kita ada yang sudah melenceng ke sana kemari, kita tidak menghormati hari Tuhan,
kita membiarkan rumah Tuhan terbengkalai, kita mencemarkan bait suci dalam kehidupan kita. Ada keturunan kita yang menikah dengan orang yang tidak seiman, kita kembali kepada Tuhan. Tuhan bisnisnya adalah memperbaiki segala sesuatu. Kehidupan rohani kita, dia akan perbaiki. Dia Bapa yang menunggu kita semuanya dari jauh. Dan dia siap dengan tangannya yang terlentang. Amin, saudara. Kita tidak sempurna. Mungkin kita kadang seperti orang Yahudi ini. Orang Israel ini. Sudah berjanji Tuhan. Ketika kasih mula-mula, ya kan? Saudara berjanji kan? Ketika saudara dibaptis, mengikuti Tuhan, menerima mujizat Tuhan, menerima berkat Tuhan, saudara berjanji akan mengikuti Tuhan selama-lamanya. Hari ini, mari kita menyelidiki hati kita. Apakah masih saudara sesuai dengan tali bandul daripada Tuhan? Ukurannya firman Tuhan, saudara. Ukurannya bukan dunia, bahkan bukan doktrin gereja, tapi kebenaran firman Tuhan. Dan Roh Kudus ada dalam kehidupan saudara akan meneguhkan saudara, menegur saudara, menyentil saudara sedikit. Agar saudara kembali, hidup saudara, tembok-tembok kehidupan rohani saudara akan lurus kembali sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Haleluya, mari kita bangkit berdiri.